Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, YouTube channel. Saya akan menayangkan video tanggapan dari Elsa Sharif terkait kemarin yang sidang PK 7 terpidana atau 6 terpidana yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim di tempat yang katanya itu adalah TKP mereka. Dan Mbah Elsa Sharif ini menanggapi hal-hal tersebut gitu loh. Tapi yang dibicarakan beliau, yang dibicarakan Mbah Elsa Sharif ini bikin saya itu pusing kepala, gregetan gitu loh. Kok bisa pola pikirnya seperti ini gitu loh. Oke ya, saya akan tayangkan videonya, kita lihat bersama-sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Komentar yang baik, tanggapi dengan bijak. Mbah Elsa Sharif. Tayangkan videonya. Saya melihat sidang itu kan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Kita semua bisa melihat, tidak dihalang-halangi seperti itu, ya. Ada satpam, jadi mereka meng-hire satpam. Memang sengaja perintahnya saya dan Fitra tidak boleh hadir dekat di sana, tidak boleh bicara. Terus kemudian ada kelompok-kelompok motor ekstasi. Saya lihat tuh pakai baju hitam-hitam. Terus perlakuan mereka itu benar-benar kasar dan ini. Kalau saya nggak mengatakan itu massa, emang mereka menyiapkan itu semua untuk menghadang kami. Saya bilang apa-apaan sidang kayak begini. Kita nggak boleh lihat, dan apalagi dalam persidangan itu ada korelasinya di mana kami adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pasren, Muhammad Kafi, dan Aib, dan mereka ingin membuktikan tentang kondisi di sana, ya kan? Nah, tentunya kan kita melihat ada Dede, dan Dede kan mencabut keterangannya, seolah keterangan yang terdahulu bohong. Itu dia yang bohong. Justru dialah yang nomor satu menjelaskan kepada tim bahwa ada kejar-kejaran segala rupa. Aib belakangan mengiyakan. Karena Aib itu terjadi sudah 5 tahun, dia mengenal semua pihak-pihak orang-orang itu yang tukang nongkrong itu, karena kan berdekatan tempat kerjanya, tempat nongkrongnya, tempat mainnya. Tapi saya juga lucu ya, saya melihat mereka tidak mengakui adanya pembunuhan, tapi mereka datang ke tempat-tempat lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, tempat pembunuhan. Jadi mereka mengakui adanya pembunuhan. Berarti maksud Anda kalau mereka tidak tahu harusnya tidak melihat atau mengakui melihat di dalam lokasi itu? Justru dia, saya lihat loh, saya ketawa aja, kejebak dengan rekayasanya mereka. Dan lucunya, saking ketakutannya, kami tidak bisa bebas masuk. Nggak bisa bebas masuk penghadangan itu, Bu Elsa. Maaf, itu dari pertama kali cek TKP di depan SMP 11 sampai Jembatan Talun semuanya, atau di salah satunya? Semuanya saya tidak bisa masuk. Berarti tidak bisa mengikuti proses persidangan di TKP? Tidak, jauh saya. Akhirnya waktu ada kesempatan hakim, ketua majelis hakim lewat, saya bilang itu majelis hakim ya, ketuanya. Saya teriakin, saya bilang, Pak Hakim yang terhormat, saya bilang, Anda itu harus membantu korban yang sudah meninggal karena dibunuh. Berikan keadilan, bukan beri keadilan kepada pembunuh. Kayak gitu saya teriak-teriakin. Kan nggak wajar, kita nggak boleh lihat. Spesial khusus untuk Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani. Dan kita dikasari. Kalau misalnya alasannya adalah untuk membuktikan benarkah ini dibunuh atau tidak, makanya langsung datang ke TKP, itu gimana? Apakah cukup adil? Kalau misalnya alasannya adalah ingin membuktikan ini benarkah pembunuhan atau tidak, makanya datang ke lokasi untuk ngecek TKP, itu adil tidak, Bu Elsa? Itu pembunuhan jelas, dia tidak bisa menyangkal itu pembunuhan, ya.
Terus ceritanya bahwa itu hujan pada saat itu berarti ada tanah nempel-nempel. Tanah Itu merah ya? Tidak benar. Yang jelas pada waktu pemerkosaan dan pembunuhan itu belum hujan sayang, belum hujan. Setelah mereka pindahkan korban itu di flyover, disitulah waktu dia masih membetulkan kan dipasangin itu helm dan juga berusaha memasangkan celana dalamnya almarhum Vina supaya di tempatnya. Tapi karena Vina masih hidup jadi mengerang-gerang sehingga mungkin dia ketakutan. Nah waktu jam 22.30 datang Suroto, disitulah mulai hujan, tapi hujannya belum begitu deras, hujan semilir gitu. Jadi semuanya yang namanya rekayasa Pak, apalagi pembunuhan, janganlah, itu nggak bagus. Apalagi sekarang melakukan suatu fitnahan yang sangat keji kepada almarhum. Orang meninggal kan nggak bisa melawan diri. Saya Bu Elsa Sharif, sidang di TKP itu diadakan sesuai berkas yang tertulis di situ. Makanya beliau-beliau itu datang untuk mengecek tempat yang kemarin itu yang katanya itu tempat mereka itu begitu. Kalau Anda berbicara tentang fitnah, jangan gitulah. Tahu sendiri kan. Kemarin jenengan itu berbicara tentang bukti-bukti dan bukti. Ada yang melihat lah, ada yang inilah, tapi Anda tidak berani menunjukkan. Jangan begitulah Ibu Elsa Sharif. Ini bukan mencari pembenaran ya, tapi ini mencari pembenaran. Mereka itu merasa tidak melakukan hal itu. Kenapa Anda memaksa? Apa Anda cenderung ke api-api yang kemarin? Padahal banyak saksi yang menyatakan bahwasanya mereka itu ada di tempatnya Bapak Pasren. Itu saksinya banyak loh Bu. Kalau Anda menuduh mereka itu fitnah, apa gak kebalik ini? Jenengan yang memfitnah mereka. Hati-hati loh Bu. Awas malu ke belakangnya. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. sebetulnya tetap menghargai, menghormati Proses ini ya? proses PK. Tetapi saksi-saksi yang diajukan seharusnya sebagai ahli hukum itu harus diverifikasi, di audit, and divalidasi dan akurat bahwa itu memang sebagai saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan saksi yang berani buat afidavitnya kan keterangan palsu, kena dia nanti 266 ayat 1 dan 2. Kemudian dia masuk di persidangan kena sumpah palsu. Terus karena kita nontonnya di ITE, kena dia ITE. Dan juga lawyer-lawyer yang tidak melakukan hal ini pasti kena. Dan kami dengan semenjak adanya fitnah yang sangat keji pada almarhum, saya dan keluarga tidak akan tinggal diam. Tanah yang sempat Anda sampaikan, kalau memang peristiwa terjadi, lapangan tersebut tanahnya basah, ternyata tidak hujan kondisinya pada saat itu, Bang Nikolai. Jadi wajar kalau tidak ada jejaknya. Bagaimana menjawabnya, Bang? Dalam keadaan kering pun tadi, kami langsung mencoba. Pada saat kami gosokkan baju kami yang warna hitam, itu melekat tanahnya. Itu dalam keadaan kering. Nah, kondisi pada saat itu, menurut saksi-saksi yang ada, dan masyarakat yang ada di situ, mengatakan itu habis hujan. Oke. Gitu. Dan malam itu, habis hujan itu gerimis. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kondisi dalam keadaan kering pun, tanah merah itu melekat di baju. Apalagi dalam keadaan hujan basah atau becek, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bang Nikolai. Benarkah apakah Anda mengetahui, saya ganti pertanyaannya, apakah Anda mengetahui ada penghadangan terhadap pengacara atau kuasa hukum tertentu untuk menyaksikan langsung, sehingga hanya tim Anda saja yang bisa menyaksikan pengecekan tadi? Nah, ini perlu saya luruskan. Siap. Pemeriksaan setempat tadi, itu adalah permohonan dari pihak pemohon kami, pemohon PK, dan itu masuk dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan, permohonan PK kami. Jadi, yang berkepentingan pada saat pemeriksaan setempat, itu adalah pihak pemohon dari PK. Dan itu melalui penetapan hakim. Dan itu masuk dalam proses persidangan. Jadi tidak ada pihak lain yang bukan pihak terkait itu masuk menimbrung atau mengikuti. Kalau dia sebagai masyarakat umum, silakan datang menonton. Kalaupun ada pengacara dari Pak Rudiana, silakan datang menonton, mencatat, kemudian mendengar, itu saja. Tidak ada ikut berkomentar atau sebagainya.
Karena ini adalah persidangan kami, bukan persidangan daripada Ibtu Rudiana atau pengacaranya. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ini harus saya luruskan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang, kemudian mau ikut berbicara atau nimbrung, kapasitasnya sebagai apa? Pertanyaan kami, kapasitasnya Pak sebagai apa? Legal standingnya dalam persidangan proses permohonan PK kami sebagai apa? Baik. Itu pertanyaan kami. Baik, berikutnya sejumlah fakta baru apa yang ditemukan tim hukum Anda, Bang Nikolai, ketika hakim mengecek langsung ke TKP dari SMP 11 sampai Jembatan Talun, Bang Nikolai? Jadi ada beberapa fakta, misalnya dari Tanah Kosong menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon, itu jaraknya sekitar 200 meter dan ada sedikit tikungan. Bahkan Ketua Majelis Hakim pun sempat mengatakan kalau jarak sekian dengan keadaan sekian beliau berjalan kan, memang tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa melihat, itu pertama. Yang kedua, ada warung di depan situ, di depan Madrasah Aliyah itu, kita tanya, apakah pada saat malam tanggal 27 itu dalam keadaan ramai itu sepi? Sepi. Apakah Bapak mendengar suara motor kejar-kejaran atau kebut-kebutan? Kami tidak mendengar. Dia sampaikan begitu. Dan itu ada kesaksiannya, ada di Ayus, yang tadi sore ya, itu ada. Berarti kalau misalnya ada saksi yang mengaku melihat secara langsung ada penganiayaan di lokasi lapangan tersebut hingga ke Jembatan Talun, itu rasanya tidak masuk akal karena jaraknya sangat jauh. Secara logika hukum dan logika berpikir tidak masuk akal. Karena di Jembatan Talun pun ketika kami bertemu dengan saksi yang namanya Pak Adi yang melihat kejadian langsung bahwa itu terjadi kecelakaan dan beliau menyampaikan hal tersebut, dan bukan hanya Pak Adi, ada 3 saksi yang lainnya itu menyatakan hal yang sama. Bahkan seorang saksi yang namanya Pak Oki itu dia sendiri yang mengangkat korban Vina dinaikkan ke mobil Ranger polisi, dia melakukan pertolongan pada saat itu. Baik, Bu Elsa, ini menyambung dengan pertanyaan saya tadi, Bu Elsa. Benarkah beredar informasi bahwa Aib melihat peristiwa tersebut dalam jarak 100 meter? Itu seperti itu, Bu Elsa? Jangan dipotong-potong bahwa dia melihat 100 meter. Baik. Kita melihat jalan itu lebarnya 6 meter. Baik. Dan mereka sudah mengenal, dan Aib kerja di sana sudah 5 tahun. Kalau Dede 2 bulan. Jadi Aib mengenal benar karena dia di warung ini suka belanja kongko-kongkonya si anak-anak itu di terpidana, dan juga di warung Madura, dan itu kan tempat kerjanya dekat. Nah, jadi dia mengenal satu-satu secara pasti. Tetapi pada waktu itu, waktu ada timnya Rudiana, di mana tim ini sudah melakukan investigasi, yaitu lidik, dengan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dengan pembicaraan dengan Ibtu Supardi, Sujam, Fidin, Suroto, dan beberapa penyidik itu, dan kemudian melihat di Polsek Talun bahwa dia punya helm itu tidak pecah segala rupa, sedangkan kepalanya si Eki itu pecah, dan kemudian di sini ada tusukan, bukan di perut, selalu diseleweng-selewengin, itu di leher. Itu bisa, saya punya fotonya semua. Foto itu terjamin karena foto digital forensik, ada digital forensiknya. Kemudian juga hancur kakinya, kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Dari hasil visum itu, terus melihat kondisi di motor, mereka melakukan diskusi sehingga mulai mencari, menanyakan di mana sih sebetulnya tempat terjadi kecelakaan. Jangan perlu saya garis bawahi, dan saya sudah tanyakan, tidak ada penetapan tentang adanya kecelakaan. Yang ada kelalaian dari piket dari Polsek yang sudah dihukum, diberikan sanksi, yang memberi kabar bahwa itu kecelakaan. Tapi tidak ada penetapan maupun olah TKP tentang adanya kecelakaan. Nah, ini kan yang diterus-teruskan supaya terjadi kecelakaan dan dilakukan cocokologi. Ini ngomong ini sehingga cocok, akhirnya kecelakaan, akhirnya bisa bebaskan. Baik. Kita harus lihat dari fakta-fakta dari 3 dokter ini. Mana mungkin orang punya ada spermanya. Kalau Oke ya, saya kalau mengamati beliau ini terkesan menurut saya ada indikasi ya, cenderung ngomongnya itu tidak ada data, dan sudah dipaparkan kemarin di pengadilan itu terkait luka-lukanya juga, itu sudah dipaparkan di pengadilan. Dan Bu Elsa Sharif ini cenderung kok kayaknya terkesan menuduh mereka itu fitnah. Beliau katanya seorang korban, ya kan? Pengacara dari korban. Tapi kenapa kok memaksakan
kayaknya ini memaksakan kehendaknya dia yang bahwasanya itu bukan kecelakaan. Kalau memang tidak panik, kemarin ngapain datang? Gitu loh. Itu loh cuma ngecek aja. Jarak pandangnya, jadanya di mana, itu cuma ngecek aja kok kemarin itu. Kayak apa sih TKP-nya? Kan begitu logikanya. Ngapain ada di situ seperti Bang Pitra kemarin teriak-teriak seperti itu? Apakah tidak mengganggu proses pengadilan di situ? Itu. Ayolah, katanya mencari kebenaran bukan pembenaran. Dibayar berapa sih? Saya juga nggak tahu. Kok kayaknya Bu Elsa Sharif ini seperti itu ya gayanya ya. Miris saya ngelihatnya. Ya kita lanjutkan videonya ya. Itu kecelakaan. Mana mungkin ada trauma benda tajam di pipi sebelah kanan. Terus ada tulisan P di sini. P. Ada bukti-buktinya ya. Apa? Baik. Ada bukti-buktinya ya Bu Elsa ya. Dan saksi-saksi makin menemukan lagi saksi yang akan kita ajukan. Baik Bu Elsa, saya ingin minta pendapat Bang Nikolai, gimana tanggapannya Bang? Saya tidak mau menanggapi karena saya lebih percaya fakta persidangan pada saat persidangan permohonan peninjauan kembali PK. Itu pertama. Oke. Saya tidak mau berkomentar atau percaya terhadap narasi-narasi, terhadap katanya, terhadap hal-hal yang tidak langsung dibuktikan pada saat sidang pengadilan di PK, ya. Pada saat sidang pengadilan di sidang PK, semua saksi di bawah sumpah, semua keterangan dicatat, semua ahli di bawah sumpah, semua keterangan dicatat, semua alat bukti diverifikasi, dan semua temuan-temuan novum-novum yang kami temukan semuanya diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili PK. Jadi saya lebih cenderung untuk lebih percaya pada fakta persidangan. Saya tidak percaya pada cerita atau narasi. Baik, ya. Bang Nikolai, kita bedah satu-satu ya. Satu hal. Ya, silakan. Tadi Bu Elsa bilang ada sperma. Pertanyaan saya, Oke. Di tes DNA ada spermanya itu? Milik siapa spermanya? Ternyata tidak. Baik. Ternyata tidak di tes DNA. Sehingga tidak mengetahui sperma itu milik siapa. Itu hal yang sangat-sangat gampang lah, orang awam pun bisa bertanya demikian. Tidak usah pakar hukum, tidak usah ahli hukum, tidak usah profesor, doktor. Orang awam pun bertanya, apakah di tes DNA dari sperma tersebut milik siapa sperma tersebut? Dan itu bisa dites di lab krim. Dan itu bisa dibuktikan milik siapa. Tapi sampai sekarang tidak ada pembuktian. Bahkan di dalam sidang permohonan PK itu kan sempat dilakukan sidang tertutup juga untuk membahas masalah ini. Bahkan ketika kita menanyakan tentang sperma tersebut, ada mengatakan bahwa sperma tersebut 10 hari terhapus. Nah, kalau 10 hari terhapus, kejadian 27. Sedangkan tanggal 31 itu ditangkap anak-anak itu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 di BAP dan seterusnya. Rentang waktu 10 hari itu masih cukup untuk memeriksa DNA dari sperma itu. Seharusnya kalau pada saat itu betul-betul mau mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan atau kecelakaan. Saya kira itu aja. Kalau dari kami sih, kami lebih percaya pada fakta persidangan, pada keterangan saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Demikian. Ini jadi bikin pertanyaan, Ibu Elsa, apakah dites DNA spermanya? Apa jawabannya ketika muncul pertanyaan kenapa tidak dibuktikan? Begini ya, kan saya sudah sampaikan, ada kesalahan dan merupakan di mana si pembunuh-pembunuh ini melakukan create supaya seolah-olah terjadi kecelakaan dengan cara memindahkan korban yang sudah kepalanya hancur. Kalau orang kecelakaan itu lembar rambutnya terlepas, tapi dia masih di tempat karena mereka dipukul ya, dihancurkan. Itu dipakaikan helmnya. Kalau Vina dipakaikan celana dalamnya. Pada saat itu belum hujan loh ya. Jadi kita berdasarkan saksi-saksi yang lain. Jadi bukan saya bukan bicara narasi Pak Nikolai. Kita kan saling kenal. Saya nggak pernah bicara yang tidak ada faktanya. Sama, Bu. Kemudian saya bicara fakta. Baik. Saya bicara fakta. Dan juga orang yang melihat mereka meletakkan korban itu di flyover, kita sudah temukan, ya. Kemudian juga orang yang pernah diancam akan dibunuh seperti Vina itu sudah ada, dan kita sudah temukan semuanya. Baru
Dan Ya, kemudian kalau sudah ada begitu Bu Elsa, maaf saya potong Bu tunggu, Elsa. saya belum Kita selesai dengar bicara. dulu, Pak. Janjinya Nikola. saya akan boleh bicara. Silakan, Bu Elsa, silakan. Saya belum selesai bicara, kalau dipotong-potong nanti Ya, silakan, Bu Elsa. 50 meter jadi 100 meter, padahal itu cuma 6 meter. Jadi gimana? Silakan, Bu Elsa. Yang saya kasih tahu supaya jangan dipotong-potong. Silakan. Lanjut Bu Elsa. Silakan, Bu Elsa. Ceritanya, Ya. dan saya tidak cerita narasi, saya Ya, ada lanjut. BAP-nya, ada buktinya, dan Lanjut. kemudian Bu Elsa, sampai ada orang yang diancam tidak juga tadi. cerpen, Silakan, Bu Elsa. sorry. Saya tidak membuat cerpen. Saya akan membuat amicus curiae. Jadi ya, Silakan. dan juga saya juga akan hari Senin saya mulai melakukan somasi. Ya, Somasi? melakukan somasi karena saksi-saksi itu memberi keterangan palsu. Oke. Kalau saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Dia mengatakan bahwa Rudiana mencairkan asuransi 12,5 juta. Yang kemudian menyatakan Aris Papua meminumkan air kencing, menyiksa, dan nanti ada juga sudah memberi kuasa kepada saya. Dan kemudian yang mengatakan Anwar memukul orang, kepalanya pada benjut semua. Kemudian ada tembakan pakai senjata apa tuh? Peluru karet. Polisi tidak pernah punya peluru karet, kalau ada langsung peluru tajam. Terus kemudian tentang Gun-Gun, itu Ya. semua nanti kita akan lakukan Somasi. somasi 3 kali 24 jam, kita akan proses hukum. Baik. Jadi, dan saya bisa buktikan bahwa apa yang menjadi keterangan, jadi namanya lawyer, ahli hukum, itu semua keterangan harus diverifikasi, diaudit, dan divalidasi. Validasi. Bagaimana memvalidasinya? Nah, karena itu tidak benar, ya kita akan proses hukum. Tadinya saya diam saja, tapi kalau sudah memfitnah almarhum, orang yang tidak bisa melawan, yang mengatakan minum minuman keras dan minum minuman obat-obatan ekstasi dan segala rupa, standing motor, pokoknya cocokologi untuk supaya ini bukan pembunuhan ya? tapi kecelakaan. Baik. Jadi kita akan proses hukum. Baik, Bu Elsa. Berarti itu menjadi alasan akan somasi ya. Sekarang giliran Bang Nikolai. Silakan waktunya, Bang. Bagaimana menanggapinya? Ya, itu sah-sah saja. Bu Elsa mau somasi kek, mau proses hukum kek, sah-sah saja, itu hak hukum mereka, ya kan? Kami selaku tim penasihat hukum dari 7 terpidana, kami siap untuk itu. Jadi masalah bagi kami, masalah pribadi saya ya, masalah ini kecil. Masalah yang lebih berat dari ini aja Bu Elsa tahu, ya kan? Kasus tim-tim itu lebih berat dari ini kita hadapi kok. Masalah ini masalah kecil, kami hadap. Masalah kecil, tapi dari 2000. Oke guys, kita catat ya guys ya, katanya Ibu Elsa barusan, beliau menemukan, kita catat ya, kita tunggu ya endingnya gimana ya Bu Elsa Sarif ya. Kita catat nih, kalau ini tidak benar, berarti Bu Elsa Sarif fitnah ya. Kita catat nih, 1, beliau menemukan saksi mata katanya, yang melihat kejadian tersebut. Kedua, beliau katanya menemukan orang yang diancam, yang akan dijadikan seperti korban, ya seperti mereka lah, gitu loh. Catat ya. Dan Bu Elsa Sarif mau mensomasi mereka, terserah. Kalau terkait somasi itu hak hukum beliau, benar katanya kuasa hukum dari siapa? Dari 6 terpidana. Oke, catat ya. Bu Elsa Sarif menemukan orang yang melihat kejadian tersebut, saksi mata. Catat. Kedua, beliau menemukan yang katanya saksi yang diancam. Oke ya, kita akan lihat endingnya gimana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.